Kisah memuliakan orang tua. Ini kisah inspiratif bagi Anda sebagai seorang anak, juga Anda yang sudah menjadi orang tua. Minggu lalu saya kembali Jumatan di Geraha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta. Setelah lama sekali tidak sholat Jumat di situ, sehabis meeting dengan salah satu calon investor di lantai 27, saya buru-buru turun ke masjid karena takut terlambat. Dan benar saja, sampai di masjid azan sudah berkumandang. Karena terlambat, saya tidak tahu siapa nama khotibnya saat itu. Sambil mendengarkan khutbah, saya melihat sang khotib dari layar lebar yang dipasang di luar ruangan utama masjid. Khotibnya masih muda, tampan, berjenggot, namun penampilannya bersih. Dari wajahnya saya melihat aura kecerdasan, tutur katanya lembut namun tegas. Dari penampilannya yang menarik itu, saya jadi penasaran apa kira-kira isi khutbahnya. Ternyata betul dugaan saya. Isi ceramah dan cara menyampaikannya membuat jamaah larut dalam keharuan. Banyak yang mengucurkan air mata, termasuk saya. Bahkan ada yang sampai terseduh sedan. Oleh sampai segitunya ya. Lalu apa sih isi ceramahnya? Kok kayaknya amazing bingit. Dengan gaya menarik, sang khotib menceritakan true story. Seorang anak berumur 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak, bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah. Uangnya melimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari, istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolahnya Umar. Waduh, saya sibuk ma, kamu aja yang datang. Begitu ucap si ayah pada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat tidak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam, sebab sudah kesekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya itu, akhirnya si ayah mau hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayah-ayah mereka. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di deretan paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang akan tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehannya masing-masing. Ada yang menari, menyanyi, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisan dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gempita dari ayah-ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Miss, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah
guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini. Oh boleh, begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78 An-Naba? Begitu Umar minta kepada guru ngajinya itu. Tentu saja boleh nak, jawab gurunya. Tolong Bapak perhatikan, apakah bacaan saya ada yang salah? Lalu si Umar mulai melantunkan Quran surat An-Naba tanpa membaca mushafnya atau hafalan, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan si Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop, kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop, coba sekarang baca ayat 21, lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna nak. Begitu teriak Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, si Umar mulai menguraikan alasannya. Waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak, sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Lanjut si Umar. Semua orang terkesima dan tidak bisa membendung air matanya mendengar ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening itu, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seseorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun nak, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia nak. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu nak, ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah.
Sampai di sini saya melihat di layar sang khotib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jamaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air mata, termasuk saya. Di antara jamaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Luar biasa haru. Entah apa yang ada di benak jamaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menelantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin menyesal karena tidak mengajar anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak bukunya. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Saya sendiri menangis karena merasa lali dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal saya tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang lama-lama, sendau gurau, dan sangat singkat ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Astagfirullah al-Ghafurur Rahim. Hamba mohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih.